Pada pertemuan kali ini kita akan coba menghubungkan mikrotik di JNS3 ke internet. Untuk cara-caranya sebenarnya bisa dilihat di artikel rajua.com dengan judul menghubungkan mikrotik di JNS3 ke internet. Nah, sebenarnya untuk menghubungkan mikrotik di JNS3 ke internet ada beberapa cara. Misalkan salah satunya adalah menggunakan adapter loopback, kemudian bisa juga kita memanfaatkan adapter network yang terbentuk dari proses instalasi software virtualisasi, salah satunya misalkan VirtualBox. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba menggunakan eh, cara yang kedua, jadi kita akan menghubungkan mikrotik yang ada di JNS3 ke internet menggunakan interface eh, yang terbentuk dari software VirtualBox. Nama interface itu nanti adalah namanya VirtualBox Host Only. Oke, jadi itu yang akan kita gunakan pada pertemuan ini. Nah, berarti ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk menghubungkan mikrotik di dalam JNS tadi ke internet. Yang pertama adalah kita sudah menginstal VirtualBox pada sistem operasi kita. Nah, kenapa kita memerlukan VirtualBox? Karena VirtualBox itu nanti akan membentuk interface network dengan nama VirtualBox Host Only yang akan kita manfaatkan untuk mapping ke interface yang ada di JNS3. Yang kedua, kita nanti akan memerlukan fitur Internet Connection Sharing yang ada di Windows. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus sudah memiliki mikrotik yang sudah terinstal di JNS3. Nah, jika belum, nanti bisa install dulu mikrotik atau router OS-nya yang ke JNS3. Caranya bisa dilihat di artikel yang sebelumnya, yaitu membuat image mikrotik untuk JNS3. Nah, nanti bisa diikuti di artikel yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, karena kita nanti mau menghubungkan mikrotik di dalam JNS3 ke internet, tentunya kita memerlukan yang namanya koneksi internet. Oke, jadi keempat hal tersebut harus sudah terpenuhi. Nah, setelah kita install VirtualBox, nanti interface VirtualBox only itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, misalkan di laptop yang saya gunakan, VirtualBox host only ini akan muncul dengan nama Ethernet 2 ini. Jadi nanti ini yang akan kita gunakan. Kemudian interface yang saya gunakan untuk terkoneksi ke internet itu menggunakan media wireless dengan interface dengan nama WiFi ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kondisi di laptop masing-masing dan jaringan masing-masing mungkin berbeda-beda. Mungkin kalau di laptop lain misalkan menggunakan koneksi kabel, ya nanti tinggal disesuaikan interface mana yang digunakan untuk terkoneksi ke internet. Nah, kalau kebetulan kalau di kasus yang saya gunakan, laptopnya menggunakan wireless adapter dengan nama WiFi ini. Oke, jadi kondisi awalnya seperti itu. Kemudian untuk cara menghubungkan mikrotik di dalam JNS dari tadi ke internet seperti apa, sebenarnya sudah dijelaskan langkah-langkahnya di artikel di rajua.com ini. Nah, kita tinggal ikutin saja langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat koneksi ICS dari interface yang terhubung ke internet. Dalam hal ini kalau di kasus di laptop saya adalah WiFi tadi, nama interface-nya ke interface VirtualBox host only. Yang di kasus di laptop saya namanya adalah Ethernet 2. Nah, caranya sebenarnya simpel, tinggal klik kanan interface yang terkoneksi ke internet, nanti properties, kemudian nanti sharing di situ nanti ada muncul tampilan seperti yang ada di gambar ini. Nah, nanti tinggal mapping
ke Ethernet 2. Nah, Ethernet 2 tadi kan adalah adapter VirtualBox host only. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada di laptop masing-masing. Nah, secara default nanti ketika kita mengaktifkan fitur ICS itu nanti kita akan si Ethernet 2 itu atau si adapter VirtualBox host only tadi akan mendapatkan IP address default yaitu 192.168.137.1. Itu. Nah, ini adalah caranya. Misal kalau kita praktekkan, tinggal klik kanan, Properties. Nah, kemudian Sharing. Nah, nanti tinggal klik di sini. Allow other network user to connect through this computer's internet connection. Tinggal di checklist, kemudian nanti tinggal ditembakkan ke adapter VirtualBox host only yang ada di laptop masing-masing. Kalau di kasus saya, di laptop saya adalah di Ethernet 2. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, nah nanti seperti itu. Kemudian nanti si Ethernet 2 ini mendapatkan IP address default yaitu 192.168.137.1. Oke, setelah itu langkah berikutnya adalah kita tambahkan cloud pada JNS3. Oke, kita tambahkan cloud pada JNS3. Kita create dulu. Oke, misalkan kita kasih nama coba 2, kita create coba 3, kita create lembar kerja di JNS3 dulu. Oke, kemudian kita tambahkan cloud di sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di cloud itu nanti ada beberapa interface yang termapping dari interface yang ada di laptop kita. Nah, kalau kita lihat, misalkan klik kanan configure, nah nanti di sini kan akan muncul beberapa interface network yang ada di laptop kita. Nah, karena nanti kita menggunakan Ethernet 2 ini, nah nanti kita tidak perlu menambahkan lagi interface yang lain karena memang sudah muncul ya yang interface yang akan kita gunakan untuk menghubungkan mikrotik ke internet. Oke. Nah, kalau misalkan belum muncul nanti bisa pakai fitur ini Show Special Ethernet Interface di checklist, kemudian nanti tinggal dipilih yang mana yang mau ditambahkan kemudian di add gitu. Kalau belum muncul. Nah, kebetulan kalau di sini sudah muncul Ethernet 2-nya berarti tidak perlu ditambahkan. Oke. Itu adalah langkah yang kedua. Nah, langkah ketiganya adalah buat topologi mikrotik cloud di JNS3. Nah, ini adalah topologi paling sederhana untuk menghubungkan mikrotik yang ada di dalam JNS3 ke internet. Jadi, oke, kita buat ya, karena tadi sudah menambahkan cloud, tinggal kita tambahkan mikrotiknya. Oke, kita tambahkan, kemudian kita hubungkan. Nah, saya coba menghubungkan menggunakan Ethernet 0 ini, dihubungkan ke Ethernet 2. Jadi kalau yang di mikrotik tadi bebas mau dihubungkan menggunakan Ethernet berapapun, tapi yang jelas yang di cloud harus Ethernet 2. Kenapa? Karena itu mengacu pada mapping interface VirtualBox host only yang ada di Ethernet 2. Nah, nanti disesuaikan di tempat kalian. Oke, setelah itu tinggal kita hidupkan. Oke, setelah hidup kita buka konsolnya. Oke, itu adalah langkah ketiga, topologi mikrotik cloud. Kemudian langkah berikutnya adalah konfigurasi IP address pada mikrotik. Nah, konfigurasi IP address pada mikrotik. Nah, karena di situ tadi kita di Ethernet 2 menggunakan IP address default dari ICS, fitur ICS yaitu IP address-nya adalah 192.168.137.1. Nah, kita harus menggunakan IP address yang ada di mikrotik, kita sesuaikan dengan subnet yang ada di
Ethernet, IP address di Ethernet 2. Nah, kalau di sini saya coba menggunakan IP address 192.168.137.2/24, kemudian interface yang akan digunakan adalah Ethernet Ether 1. Nah, Ether 1 ini tadi mengacu pada Ethernet 0 tadi. Jadi kalau nanti misalkan menggunakan Ethernet 1, berarti nanti di sini Ether 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk menambahkannya saya menggunakan IP address, kemudian add interface-nya, interface yang mana? Kalau di saya kasusnya adalah Ether 1, kemudian address-nya adalah ini, yang satu subnet tadi. Oke, kita coba tambahkan. Oke, kita tambahkan IP address add interface Ether 1, kemudian address-nya adalah 192.168.137.2/24. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, kita tambahkan gateway juga. Jadi menggunakan IP root gateway karena kita tadi di Ether 2-nya IP-nya adalah 192.168.137.1. Nah, si Ether 2 itu tadi adalah sebagai gateway kita. Nah, nanti makanya address-nya juga disesuaikan di situ. Oke, jadi kita tambahkan IP root add gateway 192.168.137.1. Oke, ini adalah cara menambahkan gateway-nya. Nah, itu adalah di langkah nomor 5 ini. Kemudian kita juga perlu menambahkan DNS servernya, alamat DNS servernya. Nah, untuk menambahkan DNS server ini bisa disesuaikan ya, bisa menggunakan DNS server yang ada di internet juga, misalkan yang digunakan oleh Google yaitu 8.8.8.8 atau bisa juga yang digunakan di jaringan kita. Nah, pada percobaan kali ini saya coba gunakan yang ada di jaringan alamat DNS server yang ada di jaringan yang saya gunakan. Nah, cara ngeceknya gimana? Bisa menggunakan CMD, ketikan ipconfig/all. Nah, nanti di situ akan muncul DNS servernya, apa IP address DNS servernya yaitu 192.168.1.1. Nah, cara ngeceknya adalah temukan dulu interface yang terhubung ke internet yang mana. Dan di sini misalkan contohnya yang saya gunakan adalah wireless LAN dengan nama adapternya adalah Wi-Fi. Nah, di situ DNS servernya adalah 192.168.1.1. Nah, di sini tinggal kita tambahkan. Nah, caranya tadi bisa dilihat di artikel di Rejo tadi, caranya jangan menambahkan script IP DNS set server, kemudian address DNS-nya. Oke. IP DNS set server 192.168.1.1. Oke. Sudah kita tambahkan. Kemudian yang langkah berikutnya adalah langkah ketujuh adalah kita coba uji koneksi mikrotik yang ada di JNSD ke internet menggunakan ping-nya. Misalkan kita ping ke Google, ping www.google.com. Oke, kita coba. Oke, sudah berhasil ya jalan ya. Jadi kita sudah bisa terkoneksi ke internet. Contohnya misalkan kita ping ke misalkan ke detik. Nah, sudah reply. Nah, itu adalah cara menghubungkan mikrotik yang ada di dalam JNS3 ke internet. Oke, terima kasih.